Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Etika dan Akuntabilitas Publik, Bapak Suripto. Pada kesempatan kali ini, kelompok 15 akan memaparkan presentasi atas hasil diskusi kami terkait dengan pendekatan teologi dalam etika dan akuntabilitas publik dengan mengambil studi kasus pada rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Boleh next slide. Pada pengertiannya sendiri, masyarakat adat berarti kelompok yang memiliki asal-usul yang sama, kemudian juga terikat dengan tanah dan sumber daya alam yang ada, serta memiliki identitas budaya yang khas. Pada pembahasan kali ini, kami memusatkan pada urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, di mana masyarakat adat di Indonesia sendiri masih menghadapi berbagai masalah. Nah, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat diharapkan menjadi payung hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak asal-usul, hak tradisional, hak kolektif, serta mencegah diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka. Akan tetapi, kami mendapati bahwasannya ada proses panjang dan hambatan dalam pengesahan RUU ini. Seperti misalnya, kepentingan sektoral yang beragam, kemudian kurangnya komitmen politik, dan komunikasi yang tidak efektif antar berbagai stakeholders. Beberapa partai politik di DPR memiliki kekhawatiran bahwasanya RUU ini dapat menghambat pembangunan dan investasi, atau membawa kembali ideologi feodalisme. Hal ini memperlambat proses pengesahan meskipun RUU ini telah masuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas prioritas. Masalah yang lain yaitu adalah substansi RUU Masyarakat Hukum Adat yang dinilai masih belum memadai karena tidak solutif untuk masalah mendasar. Organisasi masyarakat sipil seperti AMAN mengusulkan perubahan substansial dalam RUU termasuk penghapusan mekanisme pengakuan oleh menteri, penambahan klausul tentang restitusi dan rehabilitasi, serta perlindungan hak kolektif perempuan adat. Mereka juga menyarankan pendekatan berbasis hak dan pendataan, bukan pengakuan masyarakat. Boleh the next slide? Baik, selanjutnya RUU Masyarakat Hukum Adat ini hadir sebagai solusi dalam mengatasi konflik berkepanjangan antara masyarakat adat, pemerintah, dan investor terkait sengketa hak adat atas tanah dan sumber daya yang ada di dalamnya. Dengan memberikan kepastian hukum, RUU ini tidak hanya memberikan mengakui dan melindungi hak masyarakat adat, tetapi juga mengatur kewajiban mereka dalam menjalankan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dalam koridor hukum nasional. Selain itu, regulasi ini juga bertujuan untuk mensinergikan nilai-nilai adat dengan kebijakan negara, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan komunitas adat, pemerintah, dan sektor investasi. Nah, pengakuan terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat adat ini telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Secara konstitusional, UUD 1945, Pasal 18B ayat 2 dan Pasal 28I ayat 3 secara eksplisit mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk mempertahankan identitas, sistem sosial, serta pengelolaan sumber daya yang telah mereka warisi secara turun-temurun. Di tingkat global, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat juga diperkuat melalui berbagai instrumen hukum hak asasi manusia. Deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat dan konvensi terkait lainnya telah memberikan jaminan terhadap hak mereka dalam mengatur dan membangun kehidupan sesuai dengan kepentingan, budaya, pekerjaan, pendidikan, serta aspek lainnya yang berkaitan dengan keberlangsungan komunitas mereka. Konvensi ILO nomor 169 tahun 1989 khususnya Pasal 3 juga menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak yang sama sebagai manusia yang bebas dari segala bentuk diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam komunitas mereka. Sayangnya, hingga saat ini Indonesia belum meratifikasi konvensi ILO tersebut, sehingga perlindungan bagi masyarakat adat masih memiliki celah hukum yang perlu segera diatasi. Selanjutnya merupakan alasan mengapa pembentukan RUU Masyarakat Hukum Adat ini menjadi penting. Yang pertama adalah
memulihkan hubungan negara dengan masyarakat adat. Yang kedua, mendudukkan masyarakat adat sebagai warga negara yang setara dengan warga negara lainnya. Yang ketiga, melindungi masyarakat adat agar bisa hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Yang keempat, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam rangka menikmati haknya. Yang kelima, menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan pemulihan hak masyarakat adat, pemberdayaan, penyelesaian konflik, maupun penyelenggaraan program-program pembangunan lainnya. Selanjutnya, masalah yang kami identifikasi adalah ketiadaan payung hukum yang jelas bagi masyarakat hukum adat akibat belum disahkannya RUU Masyarakat Hukum Adat menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan hak mereka. Kemudian, rumusan masalah yang muncul selanjutnya adalah bagaimana urgensi pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat ditinjau dari perspektif teleologi. Maksud dan tujuan riset kami adalah untuk menganalisis etika dan akuntabilitas dalam RUU Masyarakat Hukum Adat melalui pendekatan teori teleologi. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data sekunder berupa studi literatur buku, jurnal, berita, maupun artikel. Selanjutnya. Baik, selanjutnya masuk pada bagian teori. Di sini kelompok kami memilih teori etika teleologi yang merupakan pendekatan dalam etika yang menilai suatu tindakan sebagai baik atau buruk berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Pendekatan ini menitikberatkan pada bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat publik mampu menghasilkan manfaat terbaik bagi masyarakat. Fokus utama dari etika teleologi adalah memastikan bahwa setiap keputusan atau kebijakan memberikan dampak positif yang maksimal sekaligus meminimalkan kerugian. Kemudian, etika teologi juga memiliki prinsip utama yang mencakup 3 hal penting. Yang pertama, hasil merupakan fokus utama, di mana tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak dianggap etis. Yang kedua, kesejahteraan publik menjadi prioritas karena kebijakan yang etis harus memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Dan yang terakhir, konsep utilitarianisme yang digunakan untuk menilai tindakan berdasarkan apakah tindakan tersebut mampu memaksimalkan kebahagiaan atau manfaat bagi masyarakat secara luas. Next. Selanjutnya merupakan analisis studi kasus dengan menggunakan teori teleologi. Fokus dari pendekatan teleologi adalah untuk meninjau baik buruknya perbuatan seseorang dari konsekuensinya ataupun hasil akhirnya. Oleh karenanya, peninjauan etika dalam isu RUU Masyarakat Hukum Adat berfokus kepada persoalan sejauh mana regulasi ini dapat membawa kebermanfaatan konkret serta sejauh mana peningkatan kesejahteraan dan juga kondisi sosial mereka secara nyata dan juga berkelanjutan bagi masyarakat adat. Dari perspektif ini, RUU MAH dipandang sebagai payung hukum yang kuat untuk menyelesaikan konflik yang melibatkan masyarakat adat serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka. RUU ini secara jelas mengatur berbagai hak penting bagi masyarakat adat seperti hak atas wilayah adat, hak untuk mengelola sumber daya alam, hak dalam proses pembangunan, serta hak dalam menjalankan tradisi spiritual dan budaya termasuk perlindungan terhadap lingkungan hidup mereka. Hal ini dikatakan oleh Sharlita tahun 2023. Contohnya di dalam pasal 20, pasal 22, serta pasal 27. Namun, mengapa RUU Masyarakat Hukum Adat tak kunjung disahkan? Boleh di next slide. Pakar Antropologi Hukum UNER, Dr. Sri Andi Kinasih, hal ini terjadi karena isu masyarakat adat masih dianggap kurang penting oleh pemerintah. Ia menyoroti bahwa masyarakat adat seringkali dipandang kuno, padahal mereka memiliki nilai-nilai religiologis yang terus mereka pertahankan. Sayangnya, nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh negara. Di sisi lain, Ketua Panitia Kerja RUU Masyarakat Hukum Adat, Willy Aditya, mengungkapkan bahwa lambannya pengesahan RUU ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan politik baik dari Presiden maupun juga DPR. Penolakan terhadap RUU ini didasari pada kekhawatiran bahwa regulasi tersebut akan menghambat pembangunan dan juga investasi serta berpotensi bertabrakan dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan ini, penundaan pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat jelas melanggar prinsip etika, terutama dalam aspek keadilan sosial, pemenuhan hak asasi manusia, serta perlindungan terhadap budaya dan juga identitas masyarakat adat. Boleh di next.
Baik, selanjutnya kita meninjau dari penilaian baik atau buruknya perbuatan dari pendekatan teologi di dalam kasus RUU Hukum Masyarakat Adat ini. Gimana? Yang pertama yaitu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam pengelolaan wilayahnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 18B ayat 2 dan juga putusan dari MK yang menegaskan hutan adat bukan hutan negara. Lalu yang kedua, lanjut yaitu dengan berkurangnya kasus perampasan dari wilayah adat itu sendiri, serta tidak adanya tindak kekerasan terhadap masyarakat adat yang seringkali terjadi akibat tumpang tindih regulasi dan kepentingan ekonomi dengan skala yang besar. Lalu selanjutnya yaitu dapat memfasilitasi pengembangan ekonomi berbasis komunitas seperti ekowisata, pertanian berkelanjutan, dan kehutanan sosial yang terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan tanpa merusak lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu tentunya diperkuat dengan posisi masyarakat adat di dalam proses legislasi dan juga diikutkan dalam perumusan kebijakan yang menyangkut hak-hak dari masyarakat adat. Lanjut, next. Oke, masuk pada bagian kesimpulan. Jadi, RUU Masyarakat Hukum Adat ini menunjukkan bahwa regulasi ini sangatlah penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas wilayah adat, pengelolaan sumber daya alam, pelestarian budaya, serta perlindungan lingkungan hidup. Dalam pendekatan teleologi yang menilai baik buruknya suatu tindakan berdasarkan hasilnya, RUU Masyarakat Hukum Adat ini sejalan dengan prinsip teologi karena bertujuan menghasilkan manfaat konkret berupa kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan bagi masyarakat adat. RUU ini juga selaras dengan prinsip etika teleologi karena memberikan dampak positif berupa pemulihan hubungan negara dengan masyarakat adat, jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia mereka, serta dukungan terhadap pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan fokus pada hasil yang membawa manfaat terbesar bagi masyarakat adat, RUU Masyarakat Hukum Adat ini mencerminkan esensi teleologi, yaitu memprioritaskan kesejahteraan publik melalui kebijakan yang berkeadilan dan berdampak positif. Selanjutnya, berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Saya kira cukup presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kurangnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.